Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu pembahasan bahwasanya Nabi Isa itu adalah nabi, seorang rasul. Bahkan beliau itu adalah termasuk rasul ulul azmi. Beliau termasuk rasul ulul azmi. Jadi Nabi Isa ini bukanlah Tuhan. Nabi Isa ini bukanlah juga anak Tuhan. Begitu. Dan Nabi Isa, beliau ini terlahir tanpa seorang ayah. Artinya apa? Beliau terlahir tanpa adanya hubungan biologis. Oleh karena itu Sayyidah Maryam melahirkan beliau dalam keadaan tanpa ayah. Memang terlahir tanpa hubungan biologis. Begitu. Dan kita jelaskan tadi bahwasanya Nabi Isa ini bukanlah Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Kenapa? Karena ketika beliau masih bayi, beliau ditanya dan beliau mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi beliau mengatakan apa? Bahwasanya beliau ini adalah hamba Allah. Artinya hamba Allah, dan beliau ini adalah seorang yang menjadi nabi, yang terpilih menjadi nabi. Sedangkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa itu adalah kabar gembira yang disampaikan atau kabar gembira yang diberikan atau dikabarkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, bahwasanya Sayyidah Maryam ini akan mengandung seorang anak yang sangat mulia, yaitu Sayyiduna Isa. Kemudian yang penting untuk dijelaskan di sini adalah kalimat wa ruhum minhu. Maksud dari ruhum minhu yaitu ruhun musyarrafatun indallah. Jadinya ruh yang itu adalah yang dimuliakan oleh Allah. Ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikatakan dan tidak bisa diberikan makna bahwasanya Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah. Tidak. Akan tetapi wa ruhum minhu ini artinya apa? Yaitu ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya beliau itu bukan Tuhan, juga bukan anak Tuhan. Dan Nabi Isa itu masih hidup. Nabi Isa itu masih hidup. Beliau itu hidup dan berada di langit kedua. Nanti ketika tanda-tanda kiamat besar bermunculan, salah satunya adalah munculnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa yang beliau nanti akan memimpin umat Islam. Dan beliau akan berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan la yahbitanna Isa bin Maryam hakaman adlan wa imaman muqsita wa la yaslukanna fajjan hajjan aw mu'tamira aw biniyatihima wala ya'tiyanna qabri hatta yusallima wala aruddanna alaih. Kata Rasulullah
Beliau mengatakan yang maknanya bahwasanya Sayyiduna Isa itu beliau nanti akan turun. Dan beliau itu akan menjadi seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dan beliau akan melaksanakan haji atau umrah, dan beliau akan menziarahi kuburan Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Wala aruddanna alaih, dan Rasulullah akan membalas salam tersebut. Jadi di situ apa? La yahbitanna Isa. Jadi Nabi Isa itu akan turun nanti ketika pada waktunya, yaitu ketika apa? Sudah bermunculan tanda-tanda kiamat besar. Salah satunya apa? Yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa masih hidup. Jadi yang disalib, yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu bukanlah Nabi Isa. Nabi Isa tidak dibunuh dan Nabi Isa tidak disalib. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, juga tidak mensalib Nabi Isa. Lalu siapa yang disalib dan dibunuh ketika itu? Diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Abbas. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Isa ini sudah mengetahui ketika itu bahwasanya orang-orang Yahudi itu menginginkan untuk membunuh Nabi Isa. Orang-orang Yahudi menginginkan untuk membunuh Nabi Isa. Lalu Nabi Isa bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang mau untuk diserupakan denganku, maka dia akan bersamaku di surga. Dan tidak ada yang mengangkat tangan kecuali murid yang paling kecil ketika itu. Dia mengangkat tangan, dia bersedia untuk diserupakan menjadi Nabi Isa. Wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengulangi pertanyaannya, siapa yang mau untuk diserupakan denganku? Maka tidak ada yang mengangkat kecuali dia tadi, yang murid yang paling kecil. Kemudian pertanyaan ketiga diulangi, juga sama murid yang tadi. Akhirnya Nabi Isa menyetujui hal tersebut, maka murid yang tadi yang paling kecil itu dialah yang diserupakan dengan Nabi Isa wajahnya, sehingga ketika orang-orang Yahudi masuk, mereka itu mengira bahwasanya itu adalah Nabi Isa karena sudah serupa wajahnya, dan kemudian mereka membunuh dan mensalib orang tersebut, yaitu murid Nabi Isa. Oleh karena itu kalau di sini berarti dengan cerita ini muridnya Nabi Isa berarti ini adalah yang mukmin. Berarti yang disalib itu orang yang mukmin. Gitu. Dan ini adalah cerita yang benar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Juga sebagian ahli sejarah di kalangan para ulama menceritakan dengan versi yang lain, bahwasanya Nabi Isa itu memiliki seorang murid yang fasik. Murid ini tahu bahwasanya orang Yahudi itu menginginkan dan mencari Nabi Isa. Oleh karena itu dia mengabarkan kepada orang Yahudi bahwasanya dia itu tahu di mana tempat Nabi Isa sekarang. Sehingga oleh orang Yahudi ya sudah, di mana tempatnya. Sehingga mereka bersama-sama dengan muridnya Nabi Isa yang fasik ini datang ke tempat yang di situ ada Nabi Isa. Sebelum mereka masuk, yaitu orang-orang Yahudi masuk ke dalam tempat tersebut, maka murid dari Nabi Isa yang fasik ini, dia itu masuk duluan karena pengen untuk memastikan bahwasanya Nabi Isa benar-benar ada di situ.
Ketika dia masuk muridnya ini, ternyata Nabi Isa diangkat ke langit. Dan murid ini yang fasik ini, dia itu diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Sehingga ketika orang-orang Yahudi masuk, mereka itu menyalib dan membunuh siapa? Orang yang dikira mereka adalah Nabi Isa, ternyata siapa? Ternyata murid Nabi Isa yang fasik tadi. Begitu. Tetapi kita katakan riwayat yang benar itu adalah riwayat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas. Begitu. Jadi perlu diketahui seperti itu, bahwasanya Nabi Isa itu bukanlah seorang Tuhan, juga bukan seorang anak Tuhan, akan tetapi Nabi Isa itu adalah Rasul yang mulia. Nabi Isa adalah seorang Nabi dan bukan anak Tuhan, juga bukan Tuhan seperti yang disangka oleh sebagian orang.